Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang analisa kadar lemak metode Soklet. Nah, sebelum masuk ke analisa kadar lemak metode Soklet, kita akan mereview terlebih dahulu apa itu lemak. Nah, lemak itu apa? Lemak adalah sekelompok besar molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Kemudian terdapat juga monogliserida, digliserida, fosfolemak, glikolemak, terpenoid, termasuk di dalamnya getah dan steroid, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian apa sih sifat dari lemak? Sifat-sifat lemak itu ada dua, dibagi menjadi dua, sifat fisik dan sifat kimia. Nah, sifat fisik dari lemak itu, dia pada suhu kamar, lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair. Nah, jadi pada suhu kamar, lemak itu berwujud padatan. Nah, kalian pernah lihat lemak daging? Ya, lemak daging. Lemak daging itu ketika pada suhu kamar atau dia diamkan saja pada suhu ruangan, dia akan berbentuk padatan yang berwarna putih. Kemudian, tapi ketika kalau minyak itu dalam suhu ruang dia tetap cair. Contohnya bisa kalian lihat di dapur mama kalian, yaitu minyak goreng seperti itu. Kemudian tidak larut di dalam air tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Jadi lemak itu tidak larut di dalam air. Sebagai contohnya yang paling gampang kita lihat itu minyak dan air, dia tidak bisa bersatu atau tidak bisa larut. Nah, itu contoh dari sifat fisik lemak. Kemudian lemak bersifat plastis. Kemudian melarutkan beberapa jenis vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang kedua itu adalah sifat kimianya. Sifat kimia dari lemak itu tersusun dari rantai hidrokarbon berantai lurus, bercabang, atau siklis. Siklis itu rantai yang tertutup atau rantai bertutup ya. Kemudian asam lemak jenuh tidak terdapat ikatan rangkap. Asam lemak tidak jenuh terdapat ikatan rangkap. Untuk membedakan antara jenuh dan tidak jenuh itu terdapat dari ikatan rangkap yang terdapat pada hidrokarbon. Kemudian reaksi dengan alkali menghasilkan asam lemak dan gliserol dan mudah teroksidasi. Atau mudah teroksidasi itu bereaksi dengan oksigen. Kemudian fungsi analisa kadar lemak total. Nah, fungsi dari analisa kadar lemak, kenapa kita harus menganalisa kadar lemak? Nah, itu fungsinya yang pertama adalah faktor ekonomi atau untuk mengetahui nilai jual, jadi faktor ekonominya. Kemudian yang kedua adalah faktor legal atau aspek legal, mematuhi standar atau aturan pelabelan. Jadi berapakah standar minyak, berapakah standar lemak yang harus terdapat pada bahan pangan, sehingga kadar lemak itu dapat dicantumkan dalam label si makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah aspek kesehatan. Jadi perkembangan makanan. Jadi dalam aspek kesehatan, untuk makanan yang baik itu adalah makanan yang rendah lemak, sehingga fungsi dari analisa kadar lemak total itu untuk mengetahui banyak sedikitnya lemak yang terdapat pada bahan pangan tersebut. Semakin rendah lemak dalam bahan pangan tersebut, semakin bagus untuk kesehatan. Kemudian yang keempat itu aspek kualitas. Nah, aspek kualitas dari bahan pangan. Jadi kualitas semakin banyak lemaknya atau lemak totalnya, itu kualitasnya semakin tidak baik seperti itu. Kemudian faktor proses tergantung kepada lemak juga. Maksud dari faktor proses ini adalah proses pengolahan selanjutnya. Jadi seberapa besar lemak itu akan mempengaruhi proses pengolahan makanan pada tahapan berikutnya seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke analisis kadar lemak metode Soklet atau praktikumnya. Nah, sebelum kita ke praktikumnya, apa sih itu? Karena prinsip dari analisa kadar lemak metode Soklet itu adalah ekstraksi.
Nah, apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah proses penarikan suatu zat dengan menggunakan pelarut, menyangkut distribusi suatu zat terlarut di antara dua fasa cair yang tidak saling tercampur. Nah, kemudian metode Soklet. Apa itu metode Soklet? Nah, metode Soklet itu kita melarutkan sampel ke dalam pelarut organik yang telah dipanaskan sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel dapat terisolasi sempurna dan menemui berat lemak. Nah, sekarang ke praktikum analisa kadar lemak metode Soklet. Nah, analisa kadar lemak metode Soklet itu mempunyai tujuan percobaan, yaitu untuk mengetahui kadar lemak dalam suatu bahan pangan. Kemudian prinsip analisanya adalah dengan mengekstraksi lemak dengan pelarut nonpolar. Nah, pelarut nonpolar itu contohnya apa? Seperti heksana, seperti ether, seperti kloroform, kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih hasil yang ingin didapatkan? Hasil yang ingin didapatkan yaitu berat lemak yang diperoleh dari pemisahan lemak dan pelarutnya. Jadi, untuk analisa kadar lemak itu kita inginkan adalah berat lemak dari suatu bahan pangan tersebut atau berapa banyak lemak yang ada dalam bahan pangan tersebut. Kemudian, apa alat bahan yang harus disiapkan atau biasanya kita harus menyiapkan kaca arloji, kemudian spatula, kertas saring, labu lemak, soklet, kompor listrik, oven, neraca analitik, lumpang dan alu, kemudian desikator. Nah, bahan yang kita gunakan adalah sampel bahan pangan apa aja yang mengandung lemak. Kemudian N-heksan atau pelarut nonpolar lainnya, kapas, dan benang kasur. Kemudian bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Itu sudah pasti. APD, alat dan bahan, itu harus dipersiapkan di awal. Kemudian yang kedua, preparasi sampel. Bagaimana cara mempreparasi sampel? Yaitu sampel itu harus dipreparasi terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta langsung sampel yang ukurannya besar dimasukkan ke dalam labu ekstraksi. Jadi sampel harus dihaluskan terlebih dahulu, baru kemudian timbang 1-2 gram sampel, kemudian dimasukkan ke dalam selongsong. Jadi kalian buat selongsong. Nah, masukkan selongsong ke dalam labu lemak dan ditambahkan batu didih. Kemudian, tambahkan pelarut heksan atau lainnya, kemudian ekstraksi selama 6 jam. Nah, kemudian lanjut. Keringkan labu lemak dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius, kemudian didinginkan dan ditimbang. Yang ketujuh, ulangi langkah kelima sampai didapatkan berat yang konstan. Jadi setelah labu lemak itu dikeringkan di dalam oven dan berat ketika kalian sudah menimbang dan beratnya itu konstan, maka praktikum atau sudah selesai dilakukan. Kemudian dihitung kadar lemak dengan data penimbangan yang didapat atau data penimbangan konstan yang sudah didapatkan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Menghitung kadar lemak itu, prosentase kadar lemak dapat kalian cari dari berat lemak dibagi berat sampel dikalikan dengan 100%. Di mana berat lemak itu dapat kalian cari dari berat lemak dengan labu konstan atau berat penimbangan terakhir dikurangi berat labu kosong. Kemudian, nah di sini ada bagian-bagian dari alat Soklet. Yang pertama itu yang nomor 1 itu adalah heater atau pengangas heater. Ya, kemudian yang kedua ini water bath. Yang ketiga ini adalah batu didih. Kemudian yang keempat adalah labu bundar. Yang kelima ini adalah stephen tube. Yang keenam keran. Yang ketujuh thimble. Yang kedelapan ekstraktor kolom atau kolom ekstraksi. Terus yang ke-9 adalah kondensor untuk mendinginkan. Nah,
Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.